Apakah lorong waktu itu ada? Secara teori, lorong waktu itu mungkin ada, tapi belum ada bukti kuat yang mendukung keberadaannya. Konsep ini masih menjadi misteri yang menarik bagi para ilmuwan dan penggemar fiksi ilmiah. Mau aku ceritakan lebih lanjut tentang teori lorong waktu? Ya, Oke, jadi lorong waktu itu semacam jalan pintas di ruang dan waktu. Teori ini muncul dari teori relativitas umum Einstein, yang bilang kalau gravitasi bisa membengkokkan ruang dan waktu. Nah, bayangin aja ruang dan waktu itu kayak lembaran karet. Kalau ada benda yang sangat besar, seperti lubang hitam, lembaran itu akan melengkung. Lengkungan ini bisa menghubungkan dua titik yang sangat jauh. Dan itu yang disebut lorong waktu. Mau aku jelasin lebih detail tentang lubang hitam? berarti lorong waktu itu secara teori memang ada. Betul sekali. Secara teori, lorong waktu itu mungkin ada berdasarkan persamaan Einstein. Tapi, untuk membuatnya jadi kenyataan, kita butuh teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang kita punya sekarang. Mau coba bahas tantangan dalam membuat lorong waktu? Ya, teknologinya apa? Salah satu tantangan terbesarnya adalah kita butuh energi yang sangat besar untuk membengkokkan ruang dan waktu. Bayangkan saja, untuk membuat lorong waktu seukuran manusia, kita butuh energi setara dengan seluruh energi matahari. Selain itu, kita juga harus menemukan cara untuk menstabilkan lorong waktu supaya tidak langsung runtuh. Ini semua masih jadi misteri besar bagi para ilmuwan. Mau aku carikan artikel ilmiah terbaru tentang lorong waktu? Kenapa kok harus membutuhkan energi yang sangat besar sampai satu energi matahari ya? Energi sebesar itu dibutuhkan untuk menciptakan gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini akan membengkokkan ruang dan waktu secara ekstrim, memungkinkan terciptanya lorong waktu. Semakin besar masanya, semakin besar pula gravitasi yang dihasilkan. Mau aku carikan contoh benda-benda di alam semesta yang memiliki gravitasi sangat besar? Konsep teori lorong waktu aja, tolong dijelaskan secara detail. Oke, jadi lorong waktu itu seperti jalan pintas di alam semesta. Bayangkan, alam semesta sebagai lembaran kertas raksasa. Biasanya, untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di kertas itu, kamu harus menempuh jarak yang jauh. Tapi, kalau kamu bisa melipat kertas itu, dua titik yang tadinya jauh jadi berdekatan. Nah, lorong waktu bekerja mirip seperti itu. Ya, ya, ya. Terus, jelaskan lagi yang masuk akal. Nah, untuk melipat lembaran alam semesta itu, kita butuh gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini akan menarik ruang dan waktu, membuatnya melengkung dan akhirnya menghubungkan dua titik yang jauh. Lubang hitam adalah contoh benda di alam semesta yang memiliki gravitasi sangat kuat. Oh, berarti intinya kalau kita ingin ke masa lalu atau masa depan atau ke segala arah, kalau pakai lorong waktu itu lebih cepat, begitu ya? Betul sekali, lorong waktu bisa jadi jalan pintas yang memungkinkan kita berpindah antar waktu dan ruang dengan lebih cepat. Tapi, ingat, ini semua masih teori dan belum ada bukti nyata. Tapi kenapa banyak foto yang berkeliaran apa gitu, editan atau bagaimana ya, yang berkeliaran kalau ada kayak contoh HP di masa lalu, padahal HP ditemukan ya di masa sekarang atau bagaimana ya? Terus kalau ramalan atau prediksi, apakah itu termasuk lorong waktu? Foto-foto yang beredar itu kemungkinan besar hasil editan. Belum ada bukti nyata manusia bisa melakukan perjalanan waktu. Sedangkan ramalan atau prediksi, itu lebih ke arah intuisi atau perhitungan berdasarkan data yang ada. Bukan berarti orang tersebut melihat masa depan secara langsung. Mau aku carikan artikel tentang fenomena foto-foto perjalanan waktu yang viral di internet? Enggak, konsepnya saja tolong dijelaskan sekiranya masuk di akal.
Konsep lorong waktu yang paling masuk akal adalah sebagai jalan pintas di alam semesta. Bayangkan, alam semesta sebagai lembaran kertas raksasa. Biasanya, untuk berpindah dari satu titik ke titik lain di kertas itu, kamu harus menempuh jarak yang jauh. Tapi, kalau kamu bisa melipat kertas itu, dua titik yang tadinya jauh jadi berdekatan. Nah, lorong waktu bekerja mirip seperti itu. Kenapa, banyak banyak konsep di film-film itu memakai konsep time traveler ya? Konsep time traveler atau penjelajah waktu itu seru banget untuk dieksplorasi dalam film. Bayangin aja, kita bisa memperbaiki kesalahan masa lalu, melihat masa depan, atau bahkan bertemu dengan tokoh-tokoh bersejarah. Konsep ini memicu imajinasi dan rasa ingin tahu kita tentang apa yang mungkin terjadi di luar sana. Kalau misalnya ini anu ya, ibaratkan saja, lorong waktu itu ada ya, misalnya, eee, si Ahmad ya, membunuh kakeknya di masa lalu, itu apakah si Ahmad itu, bisa jadi sekarang atau sudah tidak ada atau bagaimana? Itu adalah paradoks kakek. Jika seseorang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan membunuh kakeknya sendiri sebelum ayah atau ibunya lahir, maka orang tersebut tidak akan pernah dilahirkan. Ini menciptakan kontradiksi logis yang membuat perjalanan waktu menjadi rumit. Mau aku carikan contoh paradoks perjalanan waktu lainnya? Iya, iya carikan. Tentu, ini dia beberapa paradoks perjalanan waktu yang terkenal. Paradoks kakek. Jika kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu sebelum ayahmu lahir, apakah kamu akan pernah ada? Paradoks bootstraps. Bayangkan kamu menerima buku sejarah dari masa depan. Kamu menyalinnya dan membawanya kembali ke masa lalu memberikannya kepada penulis aslinya. Dari mana asalnya informasi di buku itu? Mau aku jelaskan lebih detail tentang salah satu paradoks? Iya, Oke, mari kita bahas paradoks kakek. Bayangkan kamu punya mesin waktu dan memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Saat di sana, kamu bertemu dengan kakekmu saat masih muda. Karena suatu alasan, kamu akhirnya membunuh kakekmu sebelum ia sempat bertemu nenekmu. Akibatnya, ayah atau ibumu tidak akan pernah lahir, dan kamu pun tidak akan pernah ada. Tapi, jika kamu tidak pernah ada, bagaimana mungkin kamu bisa kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu? Disinilah letak paradoksnya. iya iya iya. Apakah ada lagi paradoks seperti itu? Ada banyak paradoks perjalanan waktu yang menarik. Salah satunya adalah paradoks konsistensi, di mana perubahan kecil di masa lalu dapat menyebabkan perubahan besar di masa depan, menciptakan ketidakkonsistenan dalam garis waktu. Lalu, ada juga paradoks informasi, di mana informasi dari masa depan dibawa ke masa lalu, menciptakan lingkaran sebab akibat yang membingungkan. Mau aku jelaskan salah satu paradoks ini lebih detail? Iya, contoh satu. Oke, mari kita ambil contoh paradoks konsistensi. Misalkan kamu kembali ke masa lalu, dan secara tidak sengaja menginjak seekor kupu-kupu. Peristiwa kecil ini ternyata mengubah alur sejarah secara drastis. Ketika kamu kembali ke masa depan, kamu mendapati dunia yang sangat berbeda. Mungkin dengan perang dunia yang tidak pernah terjadi atau teknologi yang lebih maju. Perubahan kecil di masa lalu menciptakan ketidakkonsistenan besar di masa depan. Hubungannya apa kubu-kubu yang diinjak tadi? Kupu-kupu yang terinjak itu adalah simbol dari efek kupu-kupu, yaitu gagasan bahwa perubahan kecil di masa lalu dapat memiliki konsekuensi besar di masa depan. Dalam konteks paradoks konsistensi, menginjak kupu-kupu dapat mengubah alur sejarah secara drastis, menciptakan dunia yang sangat berbeda saat kamu kembali ke masa depan. Paradoks itu sendiri apa ya?
Paradoks itu seperti teka-teki yang membingungkan. Kedengarannya mustahil, tapi bisa jadi benar. Contohnya, kalimat ini bohong. Kalau kalimat itu bohong, berarti kalimat itu jujur. Tapi, kalau kalimat itu jujur, berarti kalimat itu bohong. Bingung kan? Nah, itu namanya paradoks. Jadi jawaban tidak ada, pertanyaan tidak ada jawaban gitu ya. Betul sekali. Paradoks itu seperti pertanyaan tanpa jawaban yang memuaskan. Setiap jawaban yang diberikan akan menimbulkan masalah atau pertanyaan baru. Paradoks seringkali membuat kita berpikir di luar nalar dan mempertanyakan asumsi dasar kita tentang dunia. Iya, iya, iya. Berarti konsep lorong waktu itu sebenarnya masih dalam batas teori gitu ya. Sebenarnya kalau teori itu bisa masuk ya, kira-kira ya dengan konsep ruang dan waktu yang sekarang diketahui manusia. Benar sekali, konsep lorong waktu saat ini masih sebatas teori dalam fisika. Teori relativitas umum Einstein memang membuka kemungkinan adanya lorong waktu, tetapi para ilmuwan masih belum tahu pasti apakah lorong waktu benar-benar ada atau mungkin dibuat. Harusnya ada ya. Meskipun begitu, beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lorong waktu mungkin saja ada di suatu tempat di alam semesta. Mungkin di dekat lubang hitam supermasif di pusat galaksi, atau mungkin terbentuk secara alami akibat fluktuasi kuantum. Namun, untuk saat ini, keberadaan lorong waktu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Fluktuasi kuantum itu maksudnya bagaimana? Fluktuasi kuantum adalah perubahan energi yang terjadi secara acak dan singkat. Bagaimana? Betul sekali. Fluktuasi. Wah, pembicaraan kita tentang lorong waktu dan paradoks perjalanan waktu sungguh menarik ya. Apakah ada topik lain yang ingin kamu jelajahi lebih jauh? Fluktuasi Atau mungkin kuantum ada... itu tadi artinya apa ya? Fluktuasi kuantum adalah perubahan energi yang terjadi secara acak dan sangat singkat di alam semesta. Perubahan ini sangat kecil dan biasanya tidak terlihat. Tetapi dalam kondisi tertentu, fluktuasi kuantum dapat menghasilkan energi yang cukup besar untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa, seperti lubang hitam mini atau bahkan lorong waktu. Kalau waktu itu sendiri dibuat manusia, kenapa harus ada lorong waktu ya? Waktu bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Waktu adalah dimensi fundamental dari alam semesta, sama seperti ruang. Teori relativitas umum Einstein menunjukkan bahwa ruang dan waktu saling terkait dan dapat melengkung akibat gravitasi. Nah, lengkungan ruang waktu inilah yang memungkinkan terciptanya lorong waktu. Jadi, lorong waktu bukanlah tentang perjalanan melalui waktu yang dibuat manusia, melainkan tentang memanfaatkan kelengkungan alami ruang waktu untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dengan lebih cepat. Ada yang bilang waktu adalah ilusi. Kemarin, sekarang, dan masa depan itu ya sama. Atau bagaimana ya? Konsep waktu memang rumit dan masih diperdebatkan oleh para ilmuwan. Beberapa teori fisika kuantum bahkan menyatakan bahwa masa lalu, sekarang, dan masa depan mungkin terjadi secara bersamaan. Namun, teori relativitas umum Einstein yang lebih diterima secara luas menyatakan bahwa waktu itu linear dan hanya bergerak maju. Berarti Einstein percaya waktu itu bergerak maju. Ya, teori relativitas umum Einstein menyatakan bahwa waktu itu linear dan hanya bergerak maju. Artinya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu atau mempercepat waktu sesuka hati. Waktu terus berjalan ke depan, membawa kita menuju masa depan. Berarti konsep ruang dan waktu itu memang benar ada ya? Konsep ruang dan waktu memang benar adanya. Oke, terima kasih.